Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanila Puspitasari. Saya mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa program studi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video ini saya bakal membahas materi yang berjudul Pembiasaan membaca teks berbahasa Indonesia sesuai kaidah ejaan di sekolah dasar. Topik ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya penting banget karena dari kebiasaan membaca inilah cara anak menggunakan bahasa Indonesia bisa terbentuk sejak dini. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke inti materinya. Materi pertama, saya akan membacakan latar belakangnya. Literasi merupakan kemampuan dasar yang berkaitan dengan membaca, menulis, dan memahami informasi. Salah satu bentuk literasi yang perlu dikembangkan di sekolah adalah kemampuan membaca teks berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Membaca teks yang sesuai dengan kaidah ejaan membantu anak mengenal penggunaan huruf, tanda baca, serta penulisan kata yang tepat. Jadi singkatnya, membaca itu bukan cuma soal bisa baca tulisan, tapi juga soal paham isi dan cara berbahasa itu dipakai. Jadi kalau sejak SD anak udah terbiasa membaca teks yang benar, mereka akan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat menulis maupun berbicara bahasa Indonesia. Contohnya, sekarang anak sering banget terpapar tulisan dari media sosial seperti chat WhatsApp, caption TikTok, atau komentar-komentar yang bahasanya tidak sesuai dengan kaidah yang diresmikan. Jadi kalau misalnya nggak diimbangi dengan bacaan yang benar, kebiasaan itu terbawa ke tugas sekolah. Kita lanjut ke fenomena atau permasalahan. Permasalahan kemampuan membaca masih sering dijumpai pada siswa sekolah dasar. Keterbatasan kemampuan membaca menyebabkan siswa kesulitan mengenali struktur bahasa tulis secara tepat, termasuk penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Anak belum terbiasa membaca teks sesuai kaidah ejaan cenderung mengabaikan tanda baca, salah dalam membaca jeda kalimat, serta kurang memahami makna teks secara utuh. Jadi hal ini biasanya terjadi karena anak sering atau terlalu sering membaca dengan cepat dan tidak memperhatikan tanda baca. Padahal tanda baca itu penting karena bisa mengubah makna kalimat. Contoh misalkan saat anak membaca kalimat tanya tapi tanpa intonasi bertanya, akhirnya maknanya jadi kurang jelas dan siswa jadi salah paham. Lanjut, di sini ada data atau fakta mendukung. Menurut UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yakni 0,001%. Hal ini berarti dari 1.000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Sedangkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang rajin membaca buku. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembiasaan membaca sebagai strategi pembelajaran. Untuk meningkatkan kebiasaan membaca pada siswa, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan minat membaca. Minat membaca dapat diartikan sebagai ketertarikan yang kuat terhadap kegiatan membaca yang disertai dengan rasa senang, sehingga mendorong siswa untuk membaca atas kemauannya sendiri.
Dengan membaca rutin, siswa akan terbiasa melihat bentuk bahasa yang benar. Tanpa disadari mereka belajar bagaimana itu huruf kapital, tanda baca, dan struktur kalimat yang tepat. Contoh misalnya guru membiasakan membaca 10 menit sebelum masuk kelas atau pelajaran dimulai. Walaupun singkat, kalau dilakukan rutin, kebiasaan ini bisa berdampak besar pada kemampuan literasi siswa sekolah dasar. Baik, di sini ada analisis permasalahan dan praktik pembelajaran. Meskipun pembiasaan membaca memiliki potensi besar, penerapannya di sekolah dasar masih menghadapi beberapa kendala, seperti yang pertama, keterbatasan bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan ditulis dengan ejaan yang benar. Yang kedua, waktu pembelajaran yang terbatas membuat kegiatan membaca seringkali tidak menjadi prioritas utama. Yang ketiga, belum semua guru secara sadar menjadikan ejaan sebagai fokus dalam kegiatan membaca. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan saat ini. Dan di sini juga ada alternatif solusi dan upaya permasalahan. Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain, yang pertama, guru perlu menyediakan dan memanfaatkan teks bacaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan berbahasa Indonesia dan menarik bagi siswa. Yang kedua, kegiatan membaca harian meskipun singkat perlu dijadikan rutinitas kelas. Yang ketiga, guru dapat mengintegrasikan pembahasan ejaan secara kontekstual setelah kegiatan membaca. Dan yang terakhir, sekolah perlu membangun budaya literasi melalui pojok baca, mading kelas, dan kegiatan literasi lainnya. Dan itu adalah beberapa solusi yang harus dijalankan di sekolah dasar. Baik, kita langsung ke pembahasan terakhir. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan. Pembiasaan membaca teks berbahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan ejaan menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Dengan kegiatan membaca yang dilakukan secara rutin, siswa dapat terbiasa menggunakan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Berdasarkan pembahasan dan teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca berperan besar dalam membantu perkembangan kemampuan literasi dan keterampilan berbahasa siswa. Oleh sebab itu, kegiatan membaca perlu dirancang dan dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pembiasaan membaca sejak dini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih yang paling dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.